Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rizal CMSI selaku pengampu dosen mata kuliah Filsafat Ilmu Ekonomi. Saya perkenalkan diri, saya Muhammad Gilang Permana, Prodi Perbankan Syariah semester 3 Universitas Islam 45 Bekasi. Ingin menjawab soal-soal ulangan akhir semester yang mata kuliah Filsafat Ilmu Ekonomi. Baik, soal yang pertama, hubungan filsafat dengan ekonomi Islam. Filsafat ilmu pengetahuan tentang alam yang mewujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Ekonomi syariah merupakan refleksi dari ajaran dan nilai-nilai Islam, baik dalam berekonomi maupun beribadah. Meskipun demikian, ekonomi syariah tidak serta-merta ditujukan kepada orang-orang Muslim, karena Islam membolehkan umatnya untuk bertransaksi atau melakukan kegiatan ekonomi dengan umat non-muslim. Ekonomi syariah adalah refleksi dari Al-Quran yang berisi norma-norma hukum atau aturan mengenai urusan perekonomian umat manusia yang juga bersumber dari hadis. Sama seperti hal ekonomi konvensional, ekonomi syariah juga mengenal adanya unsur laba atau profit. Hal yang menarik adalah perbedaan sudut pandang antara kedua sistem tersebut, di mana ekonomi syariah membatasi diri dengan syarat-syarat moral dan sosial guna memenuhi laba tersebut, sedangkan ekonomi konvensional tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut. Maka dari itu ada 3 asas filsafat hukum dalam ekonomi syariah, yakni yang pertama ada semua yang ada di alam semesta, langit, bumi, serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang pencipta dari segala yang ada di bumi. Yang kedua, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat kelengkapan yang sempurna agar ia mampu melaksanakan tugas dan kewajiban di bumi. Yang dimaksud dengan alat perlengkapan yang sempurna itu Allah menciptakan manusia beserta dengan akal mereka untuk berpikir untuk menjadi khalifah di bumi. Yang ketiga, beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga asas pokok filsafat hukum ekonomi Islam tersebut melahirkan nilai-nilai dasar yang menjadi sistem hukum ekonomi Islam. Di antaranya yang pertama ada kepemilikan. Sejatinya manusia memang dilahirkan untuk mengurus dan mengelola segala apa-apa yang ada di bumi. Maka tidak tertutup kemungkinan bahwa manusia itu juga ingin memiliki sesuatu guna kelangsungan hidupnya. Namun pada hakikatnya pemilik alam semesta beserta isinya hanyalah milik Allah semata, Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Daud Ali menjelaskan bahwa terdapat 3 hal penting atau konsep kepemilikan dalam sistem hukum ekonomi Islam. Pertama, kepemilikan bukanlah penguasa mutlak atas sumber daya ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. Kedua, lama kepemilikannya atas suatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia. Dan apabila ia meninggal dunia. Ketiga, sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menyangkut kehidupan orang banyak harus menjadi milik bersama atau milik negara agar dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
Dan yang kedua ada kemaslahatan. Kebahagiaan dunia dan akhirat tentu merupakan sebuah tujuan hidup yang ingin diraih oleh setiap umat muslim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila setiap umat muslim memegang teguh tujuan mulia tersebut, maka ia tidak akan berperilaku sesuka hati dia. Di samping itu, pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keinginan pada kenyataan memerlukan banyak hal yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti perlunya alat tukar, pasar, produsen, konsumen, dan faktor lainnya. Islam sebagai ajaran terakhir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan aspek-aspek ekonomi, karena Islam memandang bahwa kegiatan berekonomi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup semata, namun harus memperhatikan kemaslahatan bersama agar menjadi alam akan menjadi manusia yang bertakwa. Dan yang ketiga ada keadilan distribusi. Salah satu konsep ekonomi syariah atau ekonomi Islam yang juga merupakan solusi atas permasalahan ekonomi yang terjadi selama ini adalah konsep keadilan distribusi. Hal ini sangat penting bagi sendi-sendi perekonomian dunia, khususnya Indonesia, di mana orang yang menganut sistem ekonomi kapitalis akan bersifat egois dan lebih memilih untuk memperkaya diri sendiri dibanding memperhatikan tetangga dan lingkungan sekitarnya. Bahwa ekonomi syariah atau ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi pemenuhan tinggi umat manusia, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Bahkan manfaat yang akan diperoleh bukan hanya di sisi jasmani saja, akan tetapi memberikan manfaat bagi si rohani. M. Syafi'i Antonio lebih lanjut menegaskan bahwa pendapat dua sistem distribusi utama dalam Islam. Yang pertama ada sistem distribusi komersial yang berlangsung melalui proses ekonomi. Bertemunya seorang pembeli dengan sang penjual merupakan salah satu proses terjadinya distribusi secara komersial, di mana orang yang memiliki kelebihan dana dan membutuhkan sesuatu memberikan dana yang ia miliki kepada sang penjual. Kedua, sistem distribusi yang berdimensi sosial seperti sedekah, infak, zakat, dan wakaf. Hal ini merupakan alternatif untuk mendistribusikan pendapatan karena mengingat tidak semua orang dapat terlibat dalam proses distribusi yang pertama. Selain itu, pendapat satu sistem pendistribusian harta yang diatur secara tegas oleh Islam, yaitu warisan. Selanjutnya ada perbandingan sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Secara mendasar, kapitalisme merupakan serangkaian prinsip-prinsip ekonomi yang bersumber dari konsep pribadi dan kewirausahaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kapitalis sebagian besar perusahaan yang ada pada waktu itu adalah perusahaan profit yang mencari keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu, perlengkapan produksi seperti lahan, bangunan, dan mesin dimiliki secara pribadi. Para pelaku ekonomi kapitalis, baik produsen maupun konsumen, sama-sama ingin memenuhi hasrat mereka untuk menciptakan dan mengkonsumsi barang atau jasa sebagai alat pemuas kebutuhan. Yang kedua ada sistem ekonomi sosialis. Sosialisme dapat diartikan sebagai bentuk perekonomian di mana pemerintah bertindak sebagai pihak yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan menasionalisasikan industri besar dan strategis seperti pertambangan, jalan dan jembatan kereta api, serta perusahaan lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau cakupannya lebih luas daripada kapitalisme. Sosialisme dalam arti yang sesungguhnya menghapuskan adanya kepemilikan swasta dan menjadikan alat-alat produksi maupun lahan pertanian sebagai milik negara atau segalanya milik negara demi kemaslahatan bersama.
Perbedaan dan persamaan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan syariah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem ekonomi syariah ada 3 asas utama, yaitu kepemimpinan, keseimbangan, dan keadilan. Dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi, nampak mempertahankan keseimbangan antara hak-hak ekonomi secara individu dan sekaligus melindungi hak-hak ekonomi secara sosial. Hal ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih mementingkan hak-hak individu tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat umum, dan berbeda dengan ekonomi sosialis yang mematikan hak-hak individu dan sangat menjunjung tinggi kepentingan bersama secara kolektif. Yang kedua yakni hubungan filsafat dengan perbankan syariah. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah tidak lepas dari 2 persoalan mendasar. Yang pertama, persoalan filosofi atau filsafat konsepsional, paradigmatik, dan merupakan tanggung jawab para ulama dan akademisi. Kedua, persoalan yang bersifat implementatif, operasional, empirik, dan merupakan tanggung jawab para praktisi ekonomi Islam seperti manajer dan bank. Umat Islam telah mampu membentuk sistem keuangan tanpa peran bunga dalam mobilitas sumber-sumber keuangan untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif. Sedikitnya ada 4 tema mendasar yang berkaitan dengan pembangunan bank syariah. Pertama, esensi dan substansi perbankan syariah. Kedua, perbandingan antara bank syariah dan perseroan terbatas. Ketiga, ada problematika dasar seperti mitos, realitas, ancaman, dan peluang perbankan syariah. Keempat, ada respon kritis umat terhadap realitas perbankan syariah. Sistem yang dipakai untuk membiayai aktivitas bisnis didasari pada konsep bagi hasil profit and loss sharing melalui modal pembiayaan atau mudharabah musyarakah dan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan si pembeli. Jual beli tangguh dan pinjaman tanpa bunga yang disebut qardul hasan, atau pinjaman tanpa adanya bunga atau tanpa adanya pemberian juga dipakai untuk pembiayaan konsumtif dan transaksi bisnis. Pendapatan perbankan syariah didominasi oleh akad murabahah. Begitu mudahnya akad ini dan diikuti oleh keinginan masyarakat muslim yang menginginkan bermuamalat sesuai dengan hukum syariah. Akad ini memang mendapat tempat yang baik di hati masyarakat, apalagi banyak kalangan pembisnis, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, sudah merasa ketertarikannya dengan transaksi bermodel murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Karena dalam akad ini mencantumkan keuntungan yang disepakati, maka akad ini tergolong akad amanah karena kedua belah pihak yang bertransaksi saling percaya. Setelah diketahui definisinya, maka akan diketahui apa yang dijadikan sebagai dasar hukum diperbolehkannya berakad murabahah. Demikian juga praktek perbankan syariah dalam rangka kesadaran etika dalam pengembangan perbankan syariah yang didasari nilai-nilai kemanusiaan dan mewujudkan ulama dan ekonomi yang berkualitas dan penuh tanggung jawab terhadap tatanan sosial ekonomi Islam dan negara yang dilandasi oleh kesadaran beragama. Secara umum, animo masyarakat terhadap pengembangan perbankan syariah dan penerapan secara operasional cukup positif. Justru terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang menyambut antusiasme atau gembira terhadap perbankan syariah. Namun demikian tidak menutup mata dengan kenyataan bahwa masih ada kelompok masyarakat yang belum menyambut
terhadap perbankan syariah secara utuh, karena masih adanya pemahaman perbankan syariah yang beragam dan disebabkan oleh masih belum sampainya sosialisasi perbankan syariah secara menyeluruh, serta pejabat dan staf perbankan syariah yang perlu memahami sistem perbankan syariah secara kafah, dan perlu peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang memadahi dan handal. Lanjut ke soal yang terakhir. Setelah mempelajari filsafat ilmu ekonomi Islam 1 semester, apa yang kalian bisa simpulkan dari mata kuliah tersebut? Yang dapat saya simpulkan dari mempelajari mata kuliah filsafat ilmu ekonomi ini, kita bisa mengetahui tentang pengertian filsafat, tentang bagaimana filsafat itu bisa berkontribusi dengan ekonomi syariah maupun perbankan syariah. Melalui sistem-sistemnya, akad-akadnya, kita harus mengetahui agar tidak adanya kecurangan atau apalagi kebohongan. Tujuan mempelajari filsafat dalam Islam yaitu agar supaya orang Muslim atau orang Islam dapat mengambil manfaat dari akal pikiran yang bermacam-macam untuk ketakutan dan kejayaan Islam. Islam memberikan kedudukan yang sangat penting karena akal adalah merupakan suatu alat atau sarana yang sangat penting bagi manusia, karena sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan. Akal juga tidak sebagai salah satu faktor utama yang membentuk manusia itu, mulai dengan ikatan faktor rasa, iman, syarat, karena akal bersifat relatif, berimplikasi tidak absolut, dan daya jangkaunya terbatas. Falsafah ekonomi Islam ada 4 bagian. Yang pertama ada kegiatan ekonomi diorientasikan bagi pencapaian kebahagiaan hidup di akhirat. Yang kedua, ekonomi diarahkan bagi tercapainya kesejahteraan, kemajuan material, dan kebahagiaan hidup manusia di dunia. Yang ketiga, kegiatan ekonomi harus dilakukan dalam pola interaksi sesuai manusia secara baik, sama manusia secara baik. Yang keempat, harus dihindari dari kegiatan ekonomi yang merusak fisik maupun tatanan kehidupan manusia. Ekonomi Islam itu ilmu yang mempelajari usaha manusia yang mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Jadi ekonomi Islam ini yang saya dapat dari 1 semester ini, banyak sekali mengetahui tentang filsafat ilmu ekonomi Islam agar tercapainya tujuan, yakni falah atau kemaslahatan bersama. Tidak ada kecurangan antara pihak nasabah atau bank, atau antara pihak masyarakat dan negara. Tidak ada yang dirugikan, jadi sama-sama untung, sama-sama maslahat. Cukup sekian yang bisa saya jawab dari soal ulangan akhir semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.